Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah Mas Siti, baik. Ya, sahabat-sahabat dokter Ine, perkenalkan saya Bu Siti Saudah Herbalis. Akan membicarakan kali ini kita akan berbincang tentang asam urat ya dok. Paling banyak tuh ya Mbak asam uratnya tuh. Kasus di seluruh dunia kayaknya hampir paling banyak ya ininya penyakitnya. Semua orang mengalami derita yang membuat biasanya setiap orang pasti ngalamin ya Mbak. Ya. Paling banyak tuh kasusnya. Iya, makasih banyak Mbak Siti atas waktunya. Asam urat itu kan sebenarnya datangnya tiba-tiba Mbak Siti. Tiba-tiba nyeri di sendi-sendi, di jari-jari, di kaki, di lutut. Nah, itu kenapa sih gitu ya? Asam urat itu sebenarnya adalah hasil daripada purin. Nah, purin itu adalah hasil daripada protein yang kita makan. Nah, hari-hari ini kan kita makan kadang-kadang nggak sesuai standar. Jadi makan terlalu banyak makan daging merah-merah atau banyak makan seafood, jeroan-jeroan ya kan. Apalagi katanya sekarang paling banyak tuh masalah emping ya kan. Emping tuh katanya sekali makan emping udah langsung sakit itu Nah, sekarang kenapa sih dia bikin sakit gitu kan? Nah, bikin sakit itu biasanya karena ada penimbunan kristal urat yang harusnya emang dikeluarin di ginjal Mbak Siti. Cuman karena ginjal nggak memenuhi harusnya mengeluarkan, jadi dia tertimbun. Nah, tertimbun itu sakitnya luar biasa. Nah, jadi asam urat itu harus dibedakan dengan radang-radang yang lain ya. Apa dia apa karena radang sendi biasa, rematik, osteoartritis biasa, atau karena asam urat. Jadi itu memang harus diperiksa tuh Mbak Siti. Nah, kalau dia tertimbun di ginjal, dia bisa jadi batu ginjal. Terus kalau tertimbun di saluran kemih, dia juga bisa jadi batu saluran kemih. Jadi emang harusnya makan tuh minum yang banyak untuk menggelontorkan. Nah, nanti mungkin Mbak Siti bisa kasih tahu herbal-herbal untuk supaya kita banyak asam urat bisa dikeluarkan melalui ginjal dengan banyak minum itu gitu. Nah, biasanya kalau banyak dia akan tertimbunnya itu lama-lama akan jadi tofus atau tofi seperti cairan bening di sendi-sendi. Nah, itu cairan bening di sendi-sendi itu namanya penyakit pirai atau gout, yaitu artritis juga termasuk artritis. Nah, biasanya kristal urat itu karena makan yang banyak mengandung purin. Jadi kita biasanya solusinya kita yang ngurangin semua makanan yang banyak mengandung purin. Sebenarnya sih kopi juga harus dikurangin tuh teman-teman. Kopi, terus udah gitu kita juga harus olahraga teratur, jangan minum alkohol. Iya, jangan minum alkohol. Nah, itu bedanya. Nah, biasanya tandanya itu nyerinya tiba-tiba, kemudian dia ada bengkak, ada merah. Ya, itu biasa tuh Mbak Siti, tanda-tanda peradangan ya. Bisa di semua sendi. Sebenarnya bisa di semua sendi. Jadi teman-teman juga harus menjaga pola makan tadi yang tinggi purin ya. Nah, asam urat di dalam darah biasanya normalnya kalau perempuan 3 sampai 5 mg per desiliter. Nah, kalau yang laki-laki biasanya 4 sampai 7. Nah, sebenarnya sih udah 5 aja tuh udah nyeri Mbak Siti, udah rasa-rasa aduh nggak enak karena udah pengalaman banget ya. Ini kok tiba-tiba udah nggak enak loh, biasanya tuh udah 5 atau 5 ke atas. Nah, ini harus buru-buru kita obatin ya, bisa dengan herbal atau kita bisa dengan banyak minum ya. Tubuh udah memberikan alarm ya. Udah alarm tuh, nyeri-nyeri udah gitu. tanda-tanda emang harus kita keluarkan. Itu lebih dominan uratnya. terjadi saat bangun tidur pagi Nah, atau pagi-pagi tuh biasanya, nah bener nih Mbak Siti.
Karena pengalamannya gitu ya, begitu pagi, aduh rasanya sakit semua, udah gitu mau jalannya biasanya susah, mungkin ada bengkak ya kan. Nah itu tanda-tanda kalau yang sifatnya tiba-tiba dan sangat nyeri biasanya asam urat. Asam urat itu ya. Untuk membedakan dia dengan rematik atau dengan yang lain mungkin bisa periksa darah Mbak Siti. Jadi kita buru-buru kita obatin ya kan. Nah sekarang gimana nih Mbak Siti herbalnya? Kita dengerin, kayaknya banyak banget nih Mbak Siti. Herbal Indonesia ini Masya Allah sebenarnya begitu banyak ya, sahabat dokter Ine. Cuman kebanyakan kita jarang memanfaatkannya. Termasuk bumbu dapur yang tiap hari kita gunakan itu bisa kita manfaatkan untuk pencegahan asam urat ini. Tuh diantaranya yang paling mudah itu daun salam ya. Oh, daun salam. Nih daun salam nih, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita ini pagi cuman kita rebus atau di air di gelas hanya 5 lembar, kita setelah dingin dituang air panas 5 sampai 7 lembar ya. Bisa dituang di air panas di gelas, setelah dingin langsung kita minum nggak masalah, bagus ya untuk mereka yang ada keluhan mengarah ke asam urat. Kemudian ada lagi yang sering dimakan kucing. Wah, apa tuh Mbak Siti? Anting-anting. Oh, anting-anting ini juga sangat efektif ya. Anting-anting kayak gimana? Ini anting-anting. Anting-anting juga sama ya? Anting-anting ini tumbuh di mana aja. Dia di pinggiran jalan, di halaman yang terbuka. Dia tanpa ditanam pun dia hidup. Nah, gimana tuh minumnya? Ya sama seperti direbus ini, direbus. Kemudian kalau itu boleh ada plus akarnya, ya segenggam tangan kita. Segenggam tangan, daunnya ya, daunnya. Daunnya kalau mau plus akar juga nggak apa-apa, yang penting dicuci bersih ya. Terus kemudian apa lagi? Meniran. Oh, meniran. Meniran juga rumput-rumputan juga ya. Dia rumput-rumputan dia banyak juga di halaman ya, di manapun kita tanpa menanam udah Allah tumbuhkan itu. Sebenarnya tinggal kita memanfaatkannya saja. Meniran ini ya sama standarnya 1 genggam. Bisa juga kita kombinasi 3 macam herbal. Misalkan nih 3 macam ini, kemudian ditambah dengan pegagan untuk untuk menambah kuat kerjanya ya. Jadi bisa juga pegagan ya. Ini pegagan. Ini pegagan. Sama juga ya, satu genggam juga ya. 1 genggam juga. Kemudian kita apain tuh Mbak? Kita rebus atau? Sama direbus. Kalau ini kita bisa melakukan kalau yang terdekat dengan di mana kita hidup, di situ ada tumbuhan yang ini kayak misalkan jahe, ini selalu ada di pasar. Di bumbu dapur ya, dia selalu ikut. Ini bisa kita sertakan. Jahe, kemudian kunyit. Bisa juga, kemudian tambah juga temulawak. Ini beberapa 5 sampai 7 jenis herbal ya, ini standarnya 1 genggam. Kemudian kalau yang bentuknya rimpang ya 1 jari, ibu jari kita bisa juga. Nah, kita geprek, atau ada juga yang bisa dikeringkan dulu, atau yang dalam bentuk basah nggak masalah. Jadi kita bisa melakukannya direbus dengan 4 gelas air. Dipakai api kecil ya, misalkan ya 4 gelas. Harus di tempat begini. Di tempatnya begini ya, jangan yang ini ya, jangan yang stainless, karena kalau yang stainless kadar ininya akan berkurang. Iya, lebih baik cari yang alami ya. Karena tanah ini akan memberikan efek yang lebih bagus. Nah, ini 4 gelas air jadi berapa gelas air tuh? Jadi 2 gelas air. Jadi 2 gelas air bisa diminum pagi dan sore. Tuh teman-teman. Jadi ada beberapa yang bisa dijadikan satu ya. Jadi tadi ada beberapa. Dan ada yang untuk yang udah nyerinya udah sangat, kita bisa ini cari sidaguri ya. Sidaguri itu jarang ada di pasar ya, kecuali mungkin pesen di ini. Itu bisa dicampur ya. Bisa dicampurkan. Dalam sediaan kering ya. Iya, dalam sediaan kering. Ini sidaguri. Mana tadi? Disiapin kayak ini. Maaf ya, ini sidaguri, kemudian ya sama dia akan lebih mempercepat menghilangkan rasa nyeri dan insya Allah bisa sembuh. Kemudian untuk mereka yang kurang suka dengan rasa herbal yang ada pahit, ada sedikit ini, kemudian bisa ditambahkan madu ya. Insya Allah ini dengan madu secukupnya ya gitu, untuk menetralisir
Dan untuk kerja ke tubuh, karena hati seneng rasa manis ya dok ya. Oh iya, betul. Kalau nggak Jadi ada dia lebih bagus ya. dia akan lebih cepat bekerjanya. Lebih cepat kerjanya. Iya. Baik Ya, Mbak insya Siti, Allah terima begitu kasih aja. banyak ini Iya. infonya. Kita akhiri. Ya, kita silakan dok. Baik begitu teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya Mbak Siti ya. Ya, sama-sama dok. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.